Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin hina yusbih u'tiya yusra yaumihi." Siapa yang baca Yasin pagi hari, maka Allah berikan kemudahan apa saja di hari itu. Mudah dalam mengais rezeki, mudah untuk sembuh dari penyakitnya, mudah dari kesulitan yang melandanya. Demikian juga waman qara'a Yasin hina yumsi u'tiya yusra lailihi. Siapa yang baca Yasin malam hari, petang hari, maka Allah berikan kemudahan baginya sampai pagi hari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Yasin 5 quri'atlah. Yasin itu untuk niat apa saja. Ada orang kesulitan, minta dengan baca Yasin agar Allah beri kemudahan, Allah mudahin. Ada orang utangnya numpuk, dia baca Yasin serius, ta'alluq sama Allah biar dikasih jalan keluar, Allah bereskan sampai akar-akarnya. Begitu seterusnya, saking agungnya daripada surat Yasin. Kajian kita masih berbicara ayat fal yawma la tudlamu nafsun syai'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, hari kiamat, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi barang sedikit pun, enggak ada. Dan kalian tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dulu di dunia kalian kerjakan. Kalau yang dikerjakan yang baik-baik, maka tentu balasannya baik. Kalau yang dikerjakan yang buruk-buruk, maka tentu balasannya buruk pula. Apa yang kau tanam, itulah yang kau panen. Nanamnya duren, insya Allah buahnya enggak bakalan berenuk. Nanamnya berenuk, sulit berharap pengen buahnya duren. Karena itu, bagaimana di akhirat nanti tergantung orang itu akan dipanggil oleh Allah mengikuti imam mereka. Mengikuti. Kemarin udah diterangin, ada yang terbunuh, Imam Husain. Ada orang tukang sedekah, imamnya Sayyidina Utsman, dan seterusnya kemarin. Sampailah orang yang berbuat jahat pun tukang bunuh, karena yang ngajarin pertama Qabil putra Adam, maka yang di dunia bunuh-bunuh orang imamnya Qabil. Begitu seterusnya. Bagaimana kalau di dunianya nyanyi mulu nyanyi, nggak mau ibadah, maka imamnya namanya Umru'ul Qais, penyair jahiliyah. Maka dipanggillah itu Umru'ul Qais. Mana itu Umru'ul Qais? Penyair jahiliyah, nyanyi, mendorong orang untuk maksiat. Begitu. Nih, maka kemudian dipanggillah Umru'ul Qais. Wajahnya hitam, sebagai gambaran di akhirat orang-orang yang bakal masuk neraka. Wajahnya hitam. Maka dulu di dunia orang yang kerjaannya nyanyi mulu bakal ikut di rombongan Umru'ul Qais. Tergantung kita ini apa hobinya yang paling demen di hati kita. Demennya baca sholawat, ada imamnya. Demennya baca Quran, ada imamnya. Apa yang paling asik di hati kita, itu yang bakal jadi amalan di akhirat nanti. Apa yang kita rutin di dunia,
Yang kita paling hobi, orang yang rajin baca sholawat, bininya banyak. Aksaruhum alayya sholatan, aksaruhum azwajan fil jannah. Kata Nabi, orang yang paling banyak sholawatnya, paling banyak bininya di surga, paling banyak. Termiskinnya ahli surga, bininya 7, itu paling miskin. Itu miskin di surga. Ahli surga miskin. Punya tanahnya segede dunia 7 kali dunia ini. Berapa luasnya dunia ini ya? Gede banget ya. Itu paling miskinnya ahli surga. Udah enak aja dah kalau udah cerita surga, mudah enak aja. Kagak ada cerita kagak enak. Seneng-seneng di surga. Orang yang paling banyak baca sholawat, paling banyak bininya. Begitu. Kalau pengen ente banyak bininya di surga, banyakin baca sholawat. Bidadari banyak surga. Terus kalau ribuan kayak begitu, gilirnya gimana? Ini surga. Jadi ente tidurin atu, yang lain berasa semuanya, nggak ada yang ngiri. Paralel. Apa namanya? Paralel. Iya, connect. Udah nyambung. Surga begitu. Makanya nggak ada ngiri, nggak ada. Udah muanya nikmat. Kalau surga udah enak aja. Kalau diceritain surga tuh nggak ada yang nggak enak. Enak aja. Saudara pengen naik helikopter, juga jadi depan rumah ada. Maka orang yang sukses, orang yang bertakwa, dan surga uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa. Karena itu saudara-saudara sekalian, bagi kita bersama harus mati-matian di dunia ini mengejar sesuatu yang manfaat kala kita mati. Bis ngaji aja di majelis, ngaji. Biar kata kita nggak paham dengan kita ngaji, nggak dapat ilmu, paling tidak kita istirahat dari dosa. Apalagi tempatnya masjid, kita bisa i'tikaf. Begitu kita dikelompokkan pada ahlus sa'adah, keuntungan ngaji. Dosa kita diampuni orang ngaji. Manintaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Kata Nabi, siapa orang berangkat dari rumah mau ngaji, dosanya diampuni dari sejak dia berangkat sampai pulang lagi. Malaikat enggak berhenti-berhenti. Ya Allah, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan. Padahal kita di majelisnya lagi mikirin pelajaran yang kita nggak ngerti. Itu kita, malaikat sibuk mikirin supaya dosa kita pada rontok. Ngaji walaupun nggak paham, maka jangan tinggalin ibadah dari umur yang tersisa. Manfaatin. Apatah lagi kita rambutnya udah putih, maknanya selamat tinggal dunia hitam. Bener nggak? Selamat datang dunia, selamat datang dunia putih. Kudu mainnya ke tempat-tempat yang putih. Udah tinggalin yang kagak bener. Ini zaman akhir, biar kita selamat. Kalau kita dulu-dulu kurang rajin ibadah, kurang mau tahajud, kurang mau puasa, banyakin baca sholawat. Sholawat aja, banyakin baca sholawat. Jangan tidak. Mau sholawat Nabi Khidir kayak yang wali-wali ajarin. Sebelum tidur baca sholawat 277 kali.
mengejar amalan-amalan yang udah kelewat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Silakan untuk mengejar yang ketinggalan dulu-dulu. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Dengan salawat ini yang sulit ganti jadi mudah, penyakit ganti jadi obat, sakit jadi sembuh. Salawat, banyakin baca salawat sebisa kita supaya kita selamat. Karena tidak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali diri kita sendiri. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Anda tidak dibalas kecuali dari amalan yang dulu Anda kerjakan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif summa yunadawna ayna mru'ul qaisi. Kemudian mereka berseru, mana itu orang yang namanya Umru'ul Qais. Wa ya'tuna bihi muswaddal wajhi, dan mereka mendatangkan dengan Umru'ul Qais padahal hitam wajahnya. Fa yajtami'u indahu syu'ara, maka kumpul di sisi Umru'ul Qais oleh para penyanyi-penyanyi. Wa Umru'ul Qaisi quddamahum, ada pun Umru'ul Qais itu di depan mereka semuanya. Yusaquna ilan nar, digiring mereka semua menuju ke neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman oleh Allah Ta'ala, yawma nad'u kulla unasim bi imamihim, pada hari itu kami panggil akan tiap-tiap orang dengan imamnya mereka. Al-ayata. Falamma yanduru ahlul jannati ya'tuna ila sahra'il wasi'ati, maka tatkala memandang oleh penghuni surga, maka mereka datang ke lapangan yang luas. Wa yarawna fiha asjarun mukhtalifatan, dan mereka melihat di lapangan yang luas akan pohon-pohonan yang berbeda-beda. Wa 'alaiha athmarun mukhtalifah, dan atas pohon itu buah-buahan yang berbeda-beda. Wa yarawna al-'uyunal baridata tajri bainal asjari wal azharil mutanawwi'ati in kasyafat, dan mereka melihat akan mata air yang sejuk, yang dingin, yang mengalir di antara pohon-pohonan dan bunga-bungaan yang warna-warni yang terbuka. Wa dhilalil asjari in basatot, dan teduhan pohon yang terbuka. Fayanziluna tahta dhilalil asjari, maka mereka turun di bawah teduhan pohon. Wa yashrabuna minal uyunil baridati, mereka minum dari mata air yang sejuk. Fama yabqa fi jawfihim ghillun wala ghisun wala hiqdun wala hasad, maka tidak tersisa di perut mereka oleh ghillun, menipu, wala ghisun, dan tidak juga berbuat curang, dan tidak dendam dan tidak dengki, wala kibrun, dan tidak sombong, wala ajazun, dan tidak lemah,
wala bughdun dan tidak murka, wala adawatun dan tidak permusuhan. Kulluha takhruju bisababi dzalikal ma'i. Semua yang demikian itu keluar dengan sebab minum air itu. Fayasiru zahiruhum wa batinuhum khalisan kal fiddati. Maka menjadilah lahiriah mereka dan batiniah mereka itu murni seperti perak. Summa yarkabunal buraka, kemudian mereka naik akan buraq. Wa ya'tuna ila babil jannati, dan mereka ke pintu surga. Wa yastaqbiluhum khazanatal jannati, dan menjemput akan mereka khazanatul jannati oleh penjaga-penjaga surga. Yansuruna ala ru'usihim al jawahir wal fiddah, mereka menaburkan di atas kepala ahli surga akan permata, perak dan mutiara. Wa yaquluna, dan mereka berkata lahum kepada ahli surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera atas kalian, senang kalian, masuklah kalian ke surga padahal langgeng. Fayadkhulunal jannata, maka masuklah mereka ke surga. Wa yanziluna manazilahum, dan mereka menempati akan tempat-tempat mereka. Sumayatihimul jawari, kemudian datang pada mereka oleh jariyah-jariyah, dayang-dayang surga. Wa bi aidihim kuusun minal lu'lu'i wal yaquti, dan di tangan mereka ada cawan-cawan dari mutiara lu'lu' dan yakut. Mamlu'atan min anwa'il asyribati, padahal penuh dari berbagai macam minuman. Fayashrabuna min aidihim, maka mereka minum dari tangan mereka. Wa yashkuruna, dan mereka bersyukur. Wa yastaghiluna bitana'umi, mereka sibuk dengan bersenang-senang. Hadza makna fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inilah tafsir fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini masih berbicara tafsir surat Yasin yang cukup panjang menyoroti ayat ini, di mana surat Yasin adalah qalbul Quran. Surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin hina yusbih u'tiya yusra yaumihi. Siapa yang baca Yasin pagi hari, maka Allah berikan kemudahan apa saja di hari itu. Mudah dalam mengais rezeki, mudah untuk sembuh dari penyakitnya, mudah dari kesulitan yang melandanya. Demikian juga waman qara'a Yasin hina yumsi u'tiya yusra lailihi. Siapa yang baca Yasin malam hari, petang hari, maka Allah berikan kemudahan baginya sampai pagi hari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Yasin 5 quri'atlah. Yasin itu untuk niat apa saja. Ada orang kesulitan, minta dengan baca Yasin agar Allah beri kemudahan, Allah mudahin. Ada orang utangnya numpuk, dia baca Yasin serius, ta'alluq sama Allah biar dikasih jalan keluar, Allah bereskan sampai akar-akarnya. Begitu seterusnya, saking agungnya daripada surat Yasin. Kajian kita masih berbicara ayat fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, hari kiamat,
Tidak ada satu jiwa pun yang didolimi barang sedikit pun. Enggak ada. Dan kalian tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dulu di dunia kalian kerjakan. Kalau yang dikerjakan yang baik-baik, maka tentu balasannya baik. Kalau yang dikerjakan yang buruk-buruk, maka tentu balasannya buruk pula. Apa yang kau tanam, itulah yang kau panen. Nanamnya duren, insya Allah buahnya enggak bakalan berenuk. Nanamnya berenuk, sulit berharap pengen buahnya duren. Karena itu bagaimana di akhirat nanti tergantung orang itu akan dipanggil oleh Allah mengikuti imam mereka. Mengikuti. Kemarin udah diterangin, ada yang terbunuh Imam Husain, ada orang tukang sedekah imamnya Sayyidina Utsman, dan seterusnya kemarin. Sampailah orang yang berbuat jahat pun tukang bunuh, karena yang ngajarin pertama Qabil putra Adam, maka yang di dunia bunuh-bunuh orang imamnya Qabil. Begitu seterusnya. Bagaimana kalau di dunianya nyanyi mulu nyanyi, nggak mau ibadah? Maka imamnya namanya Umru'ul Qais, penyair jahiliyah. Maka dipanggillah itu Umru'ul Qais. Mana itu Umru'ul Qais? Penyair jahiliyah, nyanyi, mendorong orang untuk maksiat. Begitu. Nih, maka kemudian dipanggillah Umru'ul Qais. Wajahnya hitam sebagai gambaran di akhirat orang-orang yang bakal masuk neraka. Wajahnya hitam. Maka dulu di dunia orang yang kerjaannya nyanyi mulu bakal ikut di rombongan Umru'ul Qais. Tergantung kita ini apa hobinya yang paling demen di hati kita. Demennya baca sholawat, ada imamnya. Demennya baca Quran, ada imamnya. Apa yang paling asik di hati kita, itu yang bakal jadi amalan di akhirat nanti. Apa yang kita rutin di dunia, yang kita paling hobi, ya saya sih yang paling rutin makan. Ini rojiun makan. Jangan itu, jangan. Ibadah apa yang paling kita hobiin, ada imamnya. Ibadah tuh ada imamnya. Kita demen istighfar, imamnya Abu Hurairah. Abu Hurairah kalau baca istighfar, kalau lagi malas paling dikit 12.000 kali. Itu lagi malas tuh. Kita sungguhnya aja dapat nggak tuh? Enggak. Iya. Itu malasnya aja berapa ya? 12.000. Itu imamnya. Ujungnya semuanya Rasulullah. Begitu. Maka kita itu kudu ikut barisan. Barisan mana? Di dunia aja begitu. Ini barisan Kim plus. Di dunia aja ada. Di akhirat begitu, di akhirat ada barisannya. Di akhirat. Maka siapa aja bakal dipanggil mengikuti daripada imam-imamnya. Maka hendaklah kita di dunia beribadah dengan benar. Jangan asal-asal kita ibadah. Begitu. Jangan asal-asal. Ini tukang ngebegal nasab, imamnya si Anu. Ada imamnya. Ada imamnya. Semuanya ada imamnya. Jadi imamnya ada. Maka kita tuh ada yang dihobiin di dunia ada.
Apa hobi kita? Terserah kita. Sedekahkah saban hari? Baca Qurankah saban hari? Mau hujan, mau angin, mau sakit, mau sehat, mau repot, mau nganggur, apa? Nanti bakal ikut di akhirat. Kalau yang kebanyakannya maksiat bakal ikut lah rombongan ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Karena di akhirat enggak bakalan dibalas kecuali amalan yang dominan di dunia. Mana yang dominannya? Yang paling asik di hati kita mana? Itu bakal mempengaruhi daripada perkumpulan kita di akhirat kelak. Allah bilang pada ayat yang lain, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari itu kami panggil semua manusia dengan panutan mereka. Siapa yang akan kita jadikan panutan? Kalau kita panutannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pelan-pelan kita ibadah ikuti Nabi yang kita bisa. Tidak mesti seluruhnya enggak kuat, enggak boleh sama Nabi. Ada kelas yang berbeda. Sebablah ketika sahabat nanya kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanya tentang ibadahnya Nabi. Ada 3 orang pengen ngikut Nabi. Nanya ini sama istrinya Nabi, keseharian Nabi. Ampe lah didongengin. Nabi itu kalau malam sholat ampe kakinya bengkak. Pada akhirnya setelah mendengar keseharian Nabi, maka 3 orang ini menyimpulkan dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Yang satunya, saya janji setelah mendengar ini saya enggak bakalan tidur saban malam. Lawang Nabi ya, dia Nabi, ibadahnya kayak begitu, surganya tinggi lah, kita gimana mau ikut? Pokoknya saya mau melek aja saban malam. Kalau yang ngatunya, saya mau puasa aja saban hari. Mau orang ngundang makan kayak nih, makan sayur asem Haji Masa Pondok Karya, enggak, pokoknya gua puasa aja. Puasa aja. Sampai soto Betawi Yakub Kebon Mangga, enggak juga, gua puasa aja. Saya mau puasa aja saban hari, buka-buka Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Tasyrik. Yang atunya gua ora bakalan kawin, gua bujang mulu. Kalau kawin repot, kudu ngurusin bini, ngurusin ini, ibadah nggak keburu, bini minta ke salon, begitu. Yang ada sompok, salon kecil. Bini minta kemari, gua repot, gua bujangan aja. Kedengaran ama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dakwah. Nabi tahu yang diobrolin, meski Nabi dari jauh. Kata Nabi, jangan begitu. Jadi orang, lihat saya aja. Saya ini kalau malam tidur juga bangun. Bangun malam juga tidur. Enggak kemudian enggak tidur sampai pagi. Badan ada haknya. Ana juga puasa, tapi juga enggak puasa juga. Puasa, ntar buka, ntar puasa. Enggak kemudian puasa saban hari. Ana juga menikah, punya anak. Begitu, enggak membujang, enggak mesti begitu-begitu. Kerjakan yang ente mampu dalam ibadah, dan itu dijadikan amalan andalan dalam hidup. Apa amalan kita?
Atur jam berapa kita mau baca Quran, siapin dari 24 jam. Jam berapa kita mau baca sholawat kepada Nabi, siapin. Jangan nggak siapin. Begitu. Siap. Ini penting. Kerjain, Abang Nari. Kerjain, begitu. Ini penting. Maka kita bakal dipanggil di akhirat mengikuti apa yang paling senang di hati kita. Itu begitu. Kemudian sesudah orang pada masuk neraka, ahli-ahli neraka lewatin sirat, lolos dari sirat yang jembatan itu perjalanan 3000 tahun, kayak JPO begitu, naik lurus turun, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, jadi totalnya 3000 tahun. Tapi kalau kita rajin ibadah, ada yang secepat kilat, ada yang kayak secepat angin, ada yang secepat kuda pacuan, lari, dan seterusnya, tergantung amal. Udah lolos, maka yang pertama kali injak namanya Ardul Jannah, bumi surga. Karena jembatan ini sirat, di sininya setarnya daripada Ardul Mauqif, bumi Mauqif, ujungnya daripada Ardul Jannah, bumi surga. Udah surga belum, baru buminya doang. Ibaratnya kita pergi lewat Lebak Bulus, lewatin tuh Saskopol, udah tulisan selamat datang Provinsi Banten. Kantor gubernurnya, wih masih jauh. Itu baru selamat datang. Nah itu bumi surga begitu. Baru nyampe bumi, belum surganya. Orang-orang yang udah menjadi ahli surga memandang di depannya ada lapangan terbuka yang luas, halaman yang luas. Mereka lihat ada pohon-pohonan yang warna-warni, yang berbeda-beda. Buah-buahannya macam-macam. Buah-buahan, karena di surga tuh pohonnya duren, buahnya jambu, jeruk, terus itu pohon, buahnya macam-macam. Kok begitu? Surga, apa aja deh, apa aja. Kalau udah ngomong surga, udah enak aja walaupun di empernya. Kalau neraka kagak enak walaupun hotel bintang 5-nya, jangan pengen, jangan. Nah. Ini surga, pohonan yang berbeda-beda dengan buah yang warna-warni, di mana ada air gemercik di antara pohon-pohonan dan bunga-bungaan. Enak, adem, enak, itulah surga. Walahum fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Bagi ahli surga, di surga itu apa aja yang diselerain. Gua pengen makan soto, itu baru pengen doang, sok aja di depan, nggak pakai nunggu lama. Kalau kita biar kata makanan mahal restoran, nunggunya lama banget, nunggunya sampai ngopi 2 gelas belum datang juga. Maka dikasih makanan pembukanya supaya tidak rewel, otak-otak. Bener nggak? Apa makan pembukanya?
otak-otak, dikasih bumbu kacang. Jadi kalau kemudian lama datangnya, pelayan lama banget, lu punya otak apa kagak? Itu di depan, otak depan. Lu kan nanya otak mulu, itu di depan otak-otak. Udah makan dulu, begitu. Sabar, nikmat banget ini makanan karena ente lama nunggunya, yang jadi nikmat. Lama dan sabarnya itu begitu, sabar. Coba di rumah lama uring-uringan, lama banget, udah kagak ada enaknya tuh, begitu, sabar. Maka kemudian mereka dari air-air itu baru masuk di bumi surga, minum, ngelihat air bening, mata air, dia minum kayak begini. Minum, saya contohin. Kalau ini larutan, bukan air dingin, dia minum. Pas udah minum, seluruh penyakit dunia hilang. Di dunia itu dengki ada. Kalau saudara didengkiin orang harus ngucapin alhamdulillah. Saya ajarin nih ilmu. Kalau saudara ada yang ngiri, ada yang dengki, ucapannya alhamdulillah. Kenapa? Kalau saudara tidak diiriin orang, berarti saudara muslim gagal. Muslim gagal, enggak bakalan diiriin orang. Kalau saudara diiriin orang, berarti saudara sukses. Karena Nabi bilang kullu dzi ni'matin mahsudun. Kata Nabi, setiap orang yang diberikan nikmat oleh Allah diiriin orang. Saudara kebeli motor, ada yang iri, yes, gua sukses, begitu, alhamdulillah. Kalau enggak ada yang ngiriin, orang yang kagak ada nikmatnya sama sekali hidupnya berarti. Jadi maka kalau kita diiriin orang, alhamdulillah, dunia begitu, hidup. Ada digedekin orang, alhamdulillah, dunia. Jangankan kita yang akhlak buruknya banyak, ono Nabi yang akhlaknya mulia banget, nggak ada buruknya. Ada yang gedekin nggak? Banyak nggak? Banyak. Itu yang akhlaknya baik. Apalagi lah kita orang, hilang penyakit batin. Dengki nggak ada, ngiri nggak ada, agak ada, dendam nggak ada, sombong nggak ada, lemah nggak ada, semangat nggak ada, kakek udah semuanya udah dipermak oleh Allah. Ketok magic, udah cakep aja udah semuanya, nggak ada. Cemburu nggak ada, malah bangga. Istri yang lakinya banyak bininya girang di akhirat karena udah nggak ada cemburu, benci, nggak ada. Kalau di dunia mah enggak, itu bisa perang Ukraina sama Rusia di dunia. Akhirat udah nggak ada. Nggak ada dendam, nggak ada ngiri, nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada lemah, nggak ada permusuhan, udah nggak ada. Enak semuanya, enak. Itulah surga, enak. Maka dunia ini tempat bercapek-capek ria, pegel. Kalau pengen nggak diiriin orang di dunia, begaulnya satu, rumusnya ama orang tanah kusir, itu nggak ada yang ngiri, diem aja di tanah kusir tuh.
rapi, nggak ada yang jelek-jelekin. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Orang tanah kusir ada nggak? Hah? Iya, orang mati. Kalau bergaul sama seorang hidup biasa. Ini dunia, akhirat mah darur roha, negeri kesenangan. Dunia mau darut taat, negeri capek, letih, ya dunia. Kalau di dunianya nganggur-nganggur, ya repot. Runyem di akhiratnya. Di dunia ini negeri syughul, negeri sibuk. Apakah yang baik-baik yang dikerjakan? Karena kalau pengen nganggur di akhirat, jangan itu mau puasa Ramadan, ya Allah puasa, habis sholat subuh tidur, bangun-bangun duhur, sholat duhur, tidur lagi, bangun asar, asar sholat asar, tidur lagi, bangun maghrib. Yang kayak begini nih bukan puasa, bukan namanya latihan mati. Apa namanya? Latihan. Iya. Apa yang mau diharapin? Ntar dikubur juga bakal tidur. Di dunia mah jangan tidur mulu, berkarya. Emang capek ya, di dunia capek, letih, pegel. Ibadah nggak ada yang enak. Semua juga hasil paksa. Nggak ada yang enak. Itulah dunia. Tapi nanti di surga nggak begitu. Mereka minum air itu sehingga lahir batinnya murni sama. Kalau di akhirat A, B, B. Dunia bisa ngomongnya A, ujungnya B. Dunia ya kayak begini. Kelihatannya cakep banget. Ini kayak culun orangnya, tapi kejam bisa. Dunia itu. Dunia itu begitu. Enggak bisa dunia. Akhirat enggak. Fayasiru zahiruhum wa batinuhum khalisan kal fiddah, kayak perak. Kalau putih ya putih, luarnya putih, dalamnya putih, perak. Kayak begitu akhirat. Semuanya dikatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat. Orang kalau udah masuk surga udah enak. Kalau di dunia mau enggak. Makanya sering kita bilang kalau ditanya di dunia, bagaimana pandanganmu tentang nasab? Gua lagi puyeng mikirin nasib. Mikirin nasib di akhirat, masuk surga apa masuk neraka. Ini ngeri. Kita udah rapih nih, surat Yasin cerita neraka. Pertemuan mendatang kita udah nggak ngomongin neraka lagi. Surga udah enak banget. Bagaimana nikmatnya surga, tar mau didongengin. Bakal awalan ayatnya, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Orang yang rajin baca sholawat bininya banyak. Aksaruhum alayya sholatan, aksaruhum azwajan fil jannah. Kata Nabi, orang yang paling banyak sholawatnya, paling banyak bininya di surga, paling banyak. Termiskinnya ahli surga bininya 7, itu paling miskin. Itu miskin di surga. Ahli surga miskin. Punya tanahnya segede dunia 7 kali dunia ini. Berapa luasnya dunia ini ya? Gede banget ya. Itu paling miskinnya ahli surga. Udah enak aja dah kalau udah cerita surga, udah enak aja. Kagak ada cerita kagak enak. Seneng di surga.
orang yang paling banyak baca sholawat, paling banyak bininya. Begitu. Kalau pengen ente banyak bininya di surga, banyakin baca sholawat. Bidadari, bidadari banyak surga. Terus kalau ribuan kayak begitu, gilirnya gimana? Ini surga. Jadi ente tidurin atu, yang lain berasa semuanya, nggak ada yang ngiri. Paralel, paralel. Apa namanya? Paralel. Iya, connect. Udah nyambung. Surga begitu. Makanya nggak ada ngiri, nggak ada. Udah muanya nikmat. Kalau surga, udah enak aja. Kalau diceritain surga tuh nggak ada yang nggak enak. Enak aja. Saudara pengen naik helikopter, juga jadi depan rumah ada. Begitu. Kalau di surga, kalau di dunia siapa ente? Saya anak penguasa, bisa kalau anak penguasa, bisa. Kalau di dunia, kalau kita enggak. Surga semuanya sama. Nikmat tidak ada yang tidak nikmat kalau udah ngomongin surga. Cuma kita yang harus ingat, kenikmatan yang ada itu perlu undangan. Walaupun pesta itu enak kayak apa, kalau nggak ada undangan nggak menarik. Bila ada kambing guling, minuman macam-macam minuman nggak diundang, enak nggak? Lah kagak. Maka ibadah ini mencari undangan. Undangannya syaratnya pengen diundang, beriman, ngaji, ibadah, udah itu aja. 3. Beriman, ngaji, ibadah. Sebab ibadah ini nggak bisa untuk jadi disingkat takwa. Takwa itu isinya 3, beriman, ngaji, ibadah. Bagaimana ibadah mau benar kalau nggak menuntut ilmu? Ngaji gitu. Menuntut ilmu ini syaratnya muslim. Maka bertakwa. Maka nggak bisa. Orang bertakwa itulah yang bakal dapetin surga. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka mendapat hidayah, mereka orang yang sukses. Maka orang yang sukses, orang yang bertakwa. Dan surga uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa. Karena itu saudara-saudara sekalian, bagi kita bersama harus mati-matian di dunia ini mengejar sesuatu yang manfaat kala kita mati. Wis ngaji aja di majelis, ngaji aja, ngaji. Biar kata kita nggak paham dengan kita ngaji, nggak dapat ilmu, paling tidak kita istirahat dari dosa. Apalagi tempatnya masjid, kita bisa i'tikaf. Begitu kita dikelompokkan pada ahlus sa'adah, keuntungan ngaji. Dosa kita diampuni orang ngaji. Manintaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Kata Nabi, siapa orang berangkat dari rumah mau ngaji, dosanya diampuni dari sejak dia berangkat sampai pulang lagi. Malaikat enggak berhenti-berhenti. Ya Allah, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan. Padahal kita di majelisnya lagi mikirin pelajaran yang kita nggak ngerti. Itu kita, malaikat sibuk mikirin supaya dosa kita pada rontok. Ngaji walaupun nggak paham. Saat ditanya sama kiainya, murid-muridku paham tidak? Paham guru, gua kagak. Murid-muridku paham nggak? Paham guru, gua kagak. Jadi yang paham guru, kita kagak. Mas bagus, masih bagus. Kalau ditanya paham nggak murid-muridku,
Paham guru, gua kagak. Masih bagus. Orang yang ngaji itu masih bagus, gede keajarannya, enggak kayak itu. Orang ngaji itu besar. Malaikat enggak berhenti dari mulai kita berangkat. Kalau begitu alhamdulillah nih jalanan menuju Assalam macet. Iya, makin lama malaikat mintain ampunnya makin macet. Apa kudu ditambah lagi macetnya? Jangan, makin telat artinya. Gitu kalau mau ditambah lagi. Kayak begitu. Jangan. Itu kayak begitu. Jadi enak. Hidup ini penting. Ngaji. Muslim kudu ngaji. Dengan ngaji kita tahu tentang ilmu. Dari sana kita pengen ibadah. Ini kita ke depan bakal ngaji tentang surga. Didatengin oleh dayang-dayang. Pada bawa gelas dari mutiara. Mereka pada minum. Mereka pada bersyukur. Mereka di surga bersenang-senang. Apakah di surga ada sholat? Enggak ada. Alhamdulilladzi adhaba annal hazan. Udah nggak ada sedih, udah nggak ada pusing, namanya surga. Bahasa Jawanya suwarge, surga tuh. Bahasa Jawanya suwarge. Apa suwarge? Sekenyangnya, begitu. Sesuka-suka ente mau lagu apa boleh. Emang di surga kerjaannya main-main, suruh sholat kagak di sini. Makanya terlalu mahal surga dengan balasan sholat kita itu. Kalau bukan rahmat Allah. Lah orang paling miskinnya aja segede bumi ini 7 lapis, 7 kali lipatnya. Coba kalau kita beli berapa? Begitu. Dengan ibadah kita yang timbang 5 waktu doang, puasa sebulan doang, surga kecil. Kalau sebagai bayaran, tapi sebagai kemurahan Allah nggak ada yang kecil. Maka jangan tinggalin ibadah dari umur yang tersisa. Manfaatin. Apatah lagi kita rambutnya udah putih. Maknanya selamat tinggal dunia hitam. Bener nggak? Selamat datang dunia. Selamat datang dunia putih. Kudu mainnya ke tempat-tempat yang putih. Udah tinggalin. Yang kagak bener. Ini zaman akhir. Biar kita selamat. Kalau kita dulu-dulu kurang rajin ibadah, kurang mau tahajud, kurang mau puasa, banyakin baca sholawat. Sholawat aja. Banyakin baca sholawat. Jangan tidak. Mau sholawat Nabi Khidir kayak yang wali-wali ajarin. Sebelum tidur baca sholawat 277 kali. Mengejar amalan-amalan yang udah kelewat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan takunu likulli usrin yusra. Wa likulli da'in dawa'a. Wa likulli saqamin shifa'a. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Silakan. Untuk mengejar yang ketinggalan dulu-dulu. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Dengan salawat ini yang sulit ganti jadi mudah. Penyakit ganti jadi obat. Sakit jadi sembuh. Salawat. Banyakin baca salawat sebisa kita. Apa kek? Salawat macam-macam. Orang yang dulu-dulu banyak waktu yang terbuang, banyakin baca salawat. Yang dulu-dulu duitnya banyak, sekarang udah pensiun, biar kata 1000 perak ada kotak amal Jumat, isi. Jangan pura-pura merem, udah lewat aja baru melek. Ini nggak benar. Supaya kita selamat. Karena tidak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali diri kita sendiri.
wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Anda tidak dibalas kecuali dari amalan yang dulu Anda kerjakan di dunia. Mari kita harus mengerjakan yang baik-baik supaya balasan Allah baik-baik buat kita bersama. Moga kesalahan kita diampuni oleh Allah dan kita semuanya kelak dimasukkan pada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Olahraga. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari warung kopi Bang Ahmad, 412.000 rupiah. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Usahanya Allah beri kelancaran dan Allah qabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Al-Fatihah.